Tuhan. Kami ada di tempat ini semua adalah karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu buat setiap kami. Biar apa yang menjadi kerinduan-Mu itu menjadi kerinduan setiap kami, Tuhan. Dengan tema bulan ini Heart of Worship, Tuhan. Hati yang terus menyembah. Kami mau terus belajar, Tuhan. Engkau yang menarik setiap kami, Tuhan. Untuk kami dibawa masuk lebih dalam lagi di dalam Engkau. Kami tahu ini bukan tema biasa, tapi ini tema yang menjadi kerinduan-Mu buat setiap kami. Tuhan, biar malam ini kami menyediakan setiap wadah kehidupan kami. Hati kami, Tuhan, untuk menerima setiap taburan firman-Mu. Biar sungguh apa yang disampaikan semua hanyalah yang daripada-Mu, Tuhan. Dan ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami punya roh yang haus dan lapar akan Engkau, Tuhan. Kami terus tertuju kepada-Mu, fokus akan Engkau, Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Acara ini sepenuhnya mari beracara penuh, Tuhan. Mari curahkan apa yang menjadi isi hati-Mu, Tuhan, kerinduan-Mu buat setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk, saudara. Shalom, saudara. Shalom, ya. Kita punya tema pada bulan ini adalah Heart of Worship, hati yang menyembah. Hati yang menyembah yang sungguh keluar dari hati kita, saudara. Bukan hanya ketika kita memuji Tuhan, bukan hanya ketika kita nyanyi saat kita ibadah. Tapi apakah dalam segala waktu, dalam segala aspek kehidupan kita, kita bisa mempunyai hati yang menyembah. Saudara, beberapa hari yang lalu, saudara, saya itu lagi ngobrol sama Lala, ya. Kita lagi cerita-cerita gitu ya. Tiba-tiba saudara, handphone saya itu bisa keluar lagu Heart of Worship. Ya, padahal saya gak pernah nyanyi lagu. Gak pernah buka handphone itu dengan lagu itu, saudara. Jarang saya buka handphone dengan lagu yang dari bukan Spotify, tapi apa satu lagi gitu. Saya buka YouTube. Tapi ketika lagu itu terus terdengar, saudara, saya sampai teriak sama Lala, "Mama, ada apa?" gitu ya. Kok Tuhan mengingatkan dengan heart of worship, ya. Untuk hati kita yang menyembah. Saya tahu itu bukan tiba-tiba, bukan yang kayak, oh ini kebetulan gitu ya. Tapi ketika saya pegang handphone saya, tiba-tiba keluarlah lagu itu, Heart of Worship. Sesuai dengan tema kita di bulan ini. Saya percaya Tuhan mau untuk setiap kita, hati kita, hidup kita diubahkan. Gimana caranya kita punya hati yang menyembah. Kadang kita datang dengan sesuatu yang aku udah biasa datang. Aku udah biasa melakukan ini, tapi kembali saya juga belajar, saudara. Gimana caranya punya hati yang rindu. Hati yang terus haus dan lapar akan Tuhan. Yuk sama-sama kita mau baca dari Imamat 6 ayat 12 sampai 13. Imamat 6 ayat 12 dan 13. Ada PPT-nya? Sudah ya. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Ayat 13, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan apa saudara? Padam. Ya. Saudara bisa baca coba di ayat 12 dan 13 dikatakan apa? Harus dijaga. Ya, di dalam dua ayat itu dikatakan apa saudara? Harus dijaga. Ayat 13 dikatakan harus dijaga supaya tetap menyala, supaya api tetap menyala. Ya, kalau saudara buka dari 1 Tesalonika 5 ayat 19 dikatakan apa? Janganlah padamkan
roh. Hari ini Tuhan mengingatkan dengan tema bulan ini. Jangan ada api di antara kita yang sudah redup. Jangan ada api di antara kita yang sudah mulai mengecil. Saya berharap tidak ada yang padam, saudara. Ya. Jangan ada api yang sudah mulai mengecil karena apa? Karena keadaan, karena kondisi, karena apa yang kita alami setiap hari. Ayat ini mengatakan, saudara, ketika pada waktu itu imam-imam bertugas menjaga supaya api tetap menyala. Setiap kita imam-imam Tuhan, Tuhan menghendaki apa? Nah, jaga api itu dikatakan apa? Harus di apa, saudara? Harus dijaga. Jadi setiap kita, ayo diingatkan Tuhan, harus dijaga. Supaya api kita tidak redup, tidak menjadi kecil. Setiap pagi kita datang berdoa sama Tuhan. Setiap hari kita berdoa untuk bangsa. Saudara, saya percaya lewat doa pagi yang dilakukan kita, ada api yang Tuhan terus, api ini harus terus menyala, Api ini harus terus berkobar. Dengan apa, saudara? Mendisiplinkan hidup kita. Dengan sebuah ketekunan kita datang sama Tuhan. Gak bisa kita santai, gak bisa kita biasa-biasa aja, tapi aku mau apiku tidak padam gitu ya. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Jadi saya mendapatkan hari ini, saudara, ya, mari jaga setiap api dalam kehidupanmu. Jangan sampai itu padam. Yang tahu apa keadaan api kita? Ya diri kita sendiri gitu ya. Oh, aku udah mulai berkurang nih datang sama Tuhan ya. Kok cintaku udah mulai berkurang datang sama Tuhan. Kok pelayananku aku udah mulai males gitu ya. Atau aku udah gak mulai bergairah datang kepada Tuhan. Ayo saudara, hari ini introspeksi seluruh kehidupan kita. Karena kerinduan Tuhan adalah apa? Jangan api kita untuk menjadi redup. Dikatakan di ayatnya harus dijaga. Garis bawahi, saudara, harus dijaga dalam kehidupan kita. Tugas imam membawa korban persembahan kepada Tuhan. Dikatakan bahwa pada waktu itu tugas imam membawa persembahan. Setiap pagi membawa persembahan. Setiap kita juga membawa persembahan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Biar apa yang menjadi kerinduan Tuhan kita mau tangkap, jadi dalam kehidupan kita. Saudara, pengennya kita apa, saudara? Instan gitu ya. Aku mau ini instan, aku mau ini instan gitu ya. Tapi ada pembentukan yang Tuhan rindukan terjadi buat setiap kita. Penyembahan bukan hanya nyanyi, ya itu bagian dari penyembahan. Tapi yang Tuhan rindukan buat setiap kita adalah hati yang sepenuhnya tertuju kepada Tuhan. Bagaimana keadaan hati kita hari ini, saudara? Apakah hati kita tertuju sama Tuhan? Apakah hati kita sudah membelok kepada yang lain? Aku datang, tapi saudara di tempat ini pikiran saudara melayang-layang ke sana ke sini gitu ya. Mari saudara kembali kepada apa yang Tuhan mau. Kita ada saat ini. Kita ada karena anugerah. Dan kita ada saat ini untuk memuji, untuk menyembah Tuhan. Mesbah, saudara. Mesbah itu bicara tentang apa, saudara? Mesbah itu bicara tentang korban persembahan. Dan mesbah itu berbicara apa? Tentang hubungan kita sama Tuhan. Kita membawa mesbah, kita membawa korban setiap hari. Bagaimana hubungan kita sama Tuhan? Apakah kita connect sama Tuhan, terhubung sama Tuhan? Ya, aku terhubung sama Tuhan. Saudara, yuk pererat terus hubungan kita sama Tuhan. Api berbicara tentang apa? Api berbicara tentang hadirat Tuhan. Jangan sampai kita merasakan yang lain hadirat Tuhan,
Tapi kita biasa aja. Saudara udah gak bisa menangis, hati saudara udah gak bisa tersentuh. Karena apa? Jangan sampai ada kebekuan dalam kehidupan kita. Ketika hadirat Tuhan begitu kuat, saudara aku udah biasa, aku biasa aja. Mari balik hari ini saudara. Ketika ada hadirat Tuhan, ketika ada jamahan Tuhan, biar punya hati yang rindu Tuhan, aku mau rindu merasakan hadirat-Mu. Aku rindu untuk terus Engkau ubahkan hatiku. Gitu ya. Saudara tadi nyanyi, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku ada. Saya tersentuh hati saya saudara. Seperti Tuhan tuh memperlihatkan gini. Ada salib besar. Dan Tuhan memberikan hidupnya buat setiap kita. Dia mati di kayu salib untuk menebus setiap kita. Kita tahu itu saudara, tapi apakah kita pernah merenungkan hal itu? Apa yang dia alami ketika sebelum Tuhan Yesus disalib? Dia diolok-olok, dia dipukul, ya, dia dirajam gitu ya, dikasih kayak batu yang ada yang tajam gitu ya. Waktu itu orang-orang melihat mana Tuhan yang penuh kuasa. Mana dia yang berkata dia raja segala raja. Tapi waktu itu dia rela untuk direndahkan. Untuk apa? Mengikut apa yang menjadi kerinduan Bapa. Untuk setiap kita diselamatkan. Biar itu menjadi perenungan setiap kita saudara. Ya. Yang berikutnya ya. Dikatakan ya, ada dengan bagaimana cara kita untuk api kita tetap menyala. Dengan tetap hidup dekat dengan sumber api. Sumber api kita siapa saudara? Tuhan Yesus. Ayatnya setiap pagi kita baca ya, dikatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sebab sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Saudara, ayat ini kita baca setiap pagi, saudara. Tuhan tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Ya mari disiplinkan hidup kita untuk di dalam Tuhan. Untuk kita punya hati yang mau untuk terus dibentuk, ada ketekunan, ada kedisiplinan yang daripada Tuhan. Saudara, dikatakan bahwa di luar Tuhan kita gak bisa berbuat apa-apa. Kita tanpa Tuhan gak bisa berbuat apa-apa saudara. Ya. Ketika Tuhan memberikan, ya, Roh Kudus memberikan kepada setiap kita. Nah, aku berikan kepadamu roh kesetiaan. Nah, aku berikan kepadamu roh ketaatan. Ketika kita mau terima, Tuhan aku terima roh ketaatan, roh kesetiaan. Ada masuk di dalam kehidupan kita. Terus setiap benih yang Tuhan berikan kita terus bertumbuh dan bertumbuh. Tapi kalau kita ketika diberikan, aku berikan roh ketaatan, roh kesetiaan, tapi kita tidak terbuka. Ya kita juga gak bisa saudara. Makanya dikatakan apa? Di luar Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Kita gak ada apa-apanya di luar Tuhan. Oleh karena itu saudara, mari setiap kita mau belajar ya. Jangan sampai hidup kita terintimidasi dengan keadaan ya. Setan kerjanya apa saudara? Mengintimidasi kehidupan kita ya. Dengan segala sesuatu yang terjadi sehingga kita alih fokus gitu ya. Kita enggak fokus dengan apa yang Tuhan mau. Kita membereskan, kita sibuk dengan keadaan kita di sekeliling kita.
Dan setan berusaha apa? Menguasai pikiran kita supaya kita gak bisa fokus sama Tuhan. Jadi hari ini saudara, mari belajar untuk ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ya, kita fokus akan Tuhan, mendengarkan setiap firman yang Tuhan berikan. Iblis berusaha apa? Menghancurkan setiap kita, menarik setiap kita. Kerjanya iblis apa? Mendorong atau menarik setiap kita. Tapi hari ini ayo kita mau belajar, ya. Belajar ke disiplin hidup bersama dengan Tuhan. Ketika kita punya jam doa, ketika kita mempunyai pelayanan, ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau, mari disiplinkan. Seberapa besar saudara membayar harganya untuk semua yang Tuhan inginkan. Yang mungkin perlu waktu, perlu ekstra yang Tuhan ingin berikan, yang Tuhan rindukan. Ya. Tapi saya belajar saudara, setiap hari saya belajar. Ketika misalnya pulang sudah malam gitu ya. Saya pernah juga berikan hal ini kepada saudara ya. Ketika pulang udah malam saudara, saya selalu diingatkan, nak ambil jubah dan nari. Ya. Kadang saya lupa juga saudara, dulu yang mengingatkan saya suami saya saudara. Tapi kalau udah sampai rumah, saya masuk kamar, saya siap-siap gitu ya, udah beres-beres gitu. Saya ambil jubah dan saya menari. Bukan berarti gini, oh menjadi sesuatu yang apa ya, kesombongan, enggak saudara. Saya mau bagikan kepada saudara gini. Apa yang Tuhan rindukan buat setiap kita. Mungkin orang lain gak tahu apa yang kita lakukan di rumah. Tapi itulah yang bisa menggetarkan hati Tuhan. Apa yang kita bisa dikatakan dengan apa? Heart to worship. Hati yang menyembah. Yang ngantuk kadang ada saudara. Kadang pulang malam misalnya sampai jam 11:30 ataupun jam 12. Saya akan ambil jubah dan saya akan, Tuhan, semua adalah karena anugerah. Mari yuk, ketika Tuhan menghendaki kita melakukan sesuatu yang setiap hari Tuhan rindukan, mari terus lakukan dengan sebuah disiplin dan dengan sebuah ketekunan. Ya. Saudara, kalau saudara lihat pohon anggur, saya cari ya saudara. Bagaimana pertumbuhan pohon anggur? Ya. Pohon anggur perlu disilangkan untuk meningkatkan kualitas buah dan ketahanan terhadap penyakit. Jadinya, penyilangan dilakukan dengan cara menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua jenis anggur yang berbeda, sehingga bisa memberikan yang terbaik. Jadi ketika kita menempel pada pokok anggur, ya, hidup kita saudara disatukan di dalam Tuhan. Dan semua yang terbaik daripada Tuhan, Tuhan berikan buat setiap kita. Ya, disilangkan saudara. Ya bukan kelemahan kita yang timbul ya. Tapi Tuhan mau, ini loh yang terbaik yang aku berikan gitu ya. Kadang ukuran terbaik kita dan Tuhan beda saudara. Tapi Tuhan mau menuntun setiap kita memberikan yang terbaik. Sekarang kita mau belajar saudara dari perjalanan dari Abraham. Ya, saya bagikan dua tokoh hari ini, Abraham dan Nuh. Saudara, kalau saudara baca dari Abraham, ya dikatakan bahwa di dalam Kejadian 12, dikatakan Tuhan meminta Abraham ke negeri yang akan kutujukan kepadamu. Pada waktu itu negeri yang mana gitu ya. Tapi Tuhan berkata berjalan ke negeri yang akan kutujukan kepadamu. Dan janjinya Tuhan berkata bahwa engkau akan menjadi bangsa yang besar. Dan ayat 4, nanti saudara bisa baca di rumah Kejadian 12. Lalu pergilah Abraham. Ya. Saudara, di sini ada mesbah, 4 mesbah.
Ketika Abraham sampai di satu tempat, Abraham membuat mezbah. Ketika ada di tempat berikutnya, Abraham membuat mezbah. Yang pertama, saudara, ketika Abraham pergi, Abraham membuat mezbah pertama adalah di Sikem. Dikatakan, saudara, saya bacakan ya, Kejadian 12 ayat 6. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Saudara, Sikem itu artinya adalah bahu. Ya. Bagian tubuh salah satu yang kuat adalah bahu. Dan di sini saudara, Abraham pertama membuat mezbah. Di sini Abraham belajar bagaimana menyerahkan seluruh kehidupannya ke dalam tangan Tuhan. Ketika Tuhan berkata, "Nak, pergi ke satu tempat tujuan." Abraham belum tahu sampai ke tempat di mana. Tapi ketika waktu itu Abraham berkata, dikatakan ayat 4, lalu Abraham berangkat pergi gitu ya. Mezbah pertama yang Sikem artinya bahu adalah apa? Bahu adalah salah satu bagian tubuh yang kuat yang tadi saya katakan. Dan Abraham belajar menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mempercayakan seluruh kehidupannya ke dalam tangan Tuhan. Walaupun dia tidak tahu nanti pergi kemana, sampai di mana. Ya. Sikem, saudara, berkata apa? Artinya bahu. Abram menyerahkan seluruh hidupnya pada Tuhan. Mari, ketika Abram belajar untuk menyerahkan seluruh kehidupannya ke dalam tangan Tuhan, menggantungkan seluruh kehidupannya ke dalam tangan Tuhan, itu pun yang menjadi kerinduan Tuhan buat setiap kita, saudara. Mari percayakan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Saudara, saya masih ingat ya 5 tahun yang lalu, saudara, saya tuh pernah bermimpi. Saya pernah bermimpi, saudara. Di mimpi itu saya itu pakai baju. Di mimpi itu serasa Tuhan menunjukkan gini, saya pakai baju putih dan bawahnya itu hitam. Dan di mimpi itu saya tuh terpikir gini, akan ada sebuah hari yang paling menyedihkan. Dan di ujungnya, saudara, saya mendapatkan sebuah hand bouquet berwarna biru besar, saudara. Biru muda besar gitu ya. Saya cerita dengan Pak Daniel, apa arti mimpi ini, saudara? Dan di dalam waktu beberapa hari, beliau dipanggil Tuhan pulang. Mimpi ini jelas teringat, ya saya selalu ingat, bahwa ketika terjadi sesuatu Tuhan tuh sebenarnya sudah ngasih warning, saudara. Ya tapi mana tahu gitu ya, masa memikirkan seseorang dipanggil Tuhan pulang, ya gak mungkin, saudara ya. Tapi Tuhan memberikan, nak, ujungnya engkau akan mendapatkan sebuah bunga buket yang sangat besar berwarna biru. Tapi perjalanannya ini loh, saudara. Apakah bisa untuk menyerahkan seluruh kehidupan ke dalam tangan Tuhan? Apakah bisa untuk ini? Tuhan, aku mau belajar meletakkan seluruh kehidupanku ke dalam tangan-Mu. Dan disinilah, saudara, saya belajar bagaimana langkah demi langkah Tuhan pimpin sampai hari ini. Ya, kemarin 30 Juni sudah genap 5 tahun, saudara. Dan Tuhan pelihara keluarga kami sampai saat ini. Ya, mari serahkan seluruh hidup kita, percayakan ke dalam tangan Tuhan. Abraham belajar gimana Tuhan berkata, serahkan. Ada bahu yang kuat yang siap untuk menampung setiap apapun yang ada dalam kehidupan kita. Ada bahu Tuhan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Nak, serahkan seluruh hidupanmu ke dalam tanganku. Aku berikan kepadamu kekuatan.
aku berikan kepadamu tuntunan yang sempurna. Ya. Yang kedua, saudara, Betel. Ya. Betel saya bacakan dari Kejadian 12 ayat 8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Saudara, Betel artinya adalah rumah Tuhan. Berbicara tentang apa, saudara? Keintiman, hidup keintiman bersama dengan Tuhan. Dan Ai, saudara, artinya adalah Ai itu reruntuhan, kehancuran, masa lalu. Dikatakan bahwa mezbah itu dibangun ya di sebelah. Kemudian ia pindah di situ ke pegunungan. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan. Saudara, Abraham melakukan apa? Ada masa lalu, ada keruntuhan yang terjadi, ada sesuatu kehancuran mungkin yang terjadi sebelumnya. Abraham bergerak dari Ai menuju Betel. Dari Ai, dari masa lalu, dia masuk ke dalam rumah Tuhan. Langkah berikutnya, saudara, mari tinggalkan semua masa lalumu yang negatif. Masa lalumu yang membuat engkau gak bisa maju. Masa lalumu yang membuat janji Tuhan gak bisa nyata. Karena apa? Terlalu untuk mengingat-ingat masa lalu. Tuhan memberikan kepada kita apa? Masa depan yang penuh harapan. Berjalan, saudara, dari Ai menuju Betel. Abraham menjauh dari apa yang dulu ia lakukan menuju apa yang Tuhan inginkan. Kan ada hal-hal yang kita lakukan yang Tuhan gak suka, mari saudara tinggalkan dan masuk di dalam apa yang Tuhan mau. Tapi saudara berkata, Tuhan ini gak gampang, gak mudah. Ayo berdoa sama Tuhan. Roh Kudus tolong aku. Aku lepaskan semua apa yang menjadi ikatan dalam hidupku, yang membuat aku gak bisa maju, yang membuat aku tidak bisa terlepas. Roh Kudus tolong aku dan masuk ke dalam rumah Tuhan, rumah keintiman bersama dengan Tuhan. Dan saudara, ketika kita hidup dalam keintiman bersama dengan Tuhan, saya percaya ada perkara-perkara ilahi yang Tuhan bukakan buat setiap kita. Amin, saudara. Ya seperti yang saya tadi saksikan di awal, saudara. Itu temanya itu bukan tanggal 1 kemarin. Jadi jangan tiba-tiba saudara berkata, oh ibu dapat tema karena handphonenya keluar Heart of Worship. Bukan saudara. Ya. Jadi temanya sudah keluar, saya sedang ngobrol. Tuhan menguatkan, nak, dalam semua masalah yang kau hadapi, ada Heart of Worship dalam hidupmu. Hati yang menyembah keluar. Jangan sampai keluar bersungut-sungut. Keluar untuk mengeluh, itu mudah saudara, bersungut-sungut dan mengeluh tiba-tiba gitu. Tuhan gimana, ini gimana gitu ya. Tapi apakah kita bisa berkata, Tuhan terima kasih. Tuhan, aku naikkan pengucapan syukurku kepadamu. Tuhan terima kasih buat semuanya. Ketika saudara dalam keadaan apapun, ya gak bisa fokus sama Tuhan, baca firman Tuhan. Saya percaya lewat firman Tuhan, hidup kita terus dibersihkan di dalam Tuhan. Yang berikutnya ya kita Hebron, saudara. Hebron, Kejadian 13 ayat 18 dikatakan, sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Saudara, Hebron artinya adalah damai sejahtera. Hebron artinya adalah dipersatukan. Saudara, pada waktu itu, Abram bersama dengan Lot
Lot disuruh memilih dulu, mana yang kau mau gitu ya. Dan Lot memilih memilih Yordan ya. Lembah Yordan karena banyak air seperti taman Tuhan. Waktu itu dikatakan, seperti pada firman dikatakan seperti itu. Dan Abram memilih untuk apa saudara? Janganlah kiranya ada perkelahian antara gembalaku dan gembalamu. Jadi Hebron berkata apa? Dipersatukan terus di dalam Tuhan. Punya damai sejahtera walaupun apapun yang terjadi, damai sejahtera dalam hidup kita tidak akan hilang. Ya, jadi saudara, kalau saudara dekat sama Tuhan, ya, saudara bisa merasakan ada damai sejahtera dalam hidupmu yang gak bisa hilang yang Tuhan kasih. Dan hidup kita dipersatukan dengan Tuhan. Walaupun mungkin pada waktu itu Abraham berkata, melihat gitu ya, oh itu yang bagus gitu ya. Itu padang yang seperti air seperti surga gitu ya. Tapi dikatakan apa? Janganlah kiranya ada perkelahian antara gembalaku dan gembalamu. Dan dikatakan bahwa Mamre artinya adalah kekokohan dan kekuatan. Ketika Abram mempersembahkan bahwa mezbah itu di Mamre, di Hebron, ada kekuatan yang Tuhan berikan. Ada kekokohan yang Tuhan berikan. Saudara, saya percaya kalau Tuhan sudah berjanji, ada rekayasa Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Apa yang menjadi bagian kita, saudara? Tuhan akan terus buat rekayasa dalam kehidupan kita. Mungkin saudara berkata, ya mungkin Abraham pada waktu itu yang terbaik gitu ya. Tapi ketika Abraham masuk di dalam keintiman, Abraham punya damai sejahtera yang daripada Tuhan. Ada rekayasa Tuhan yang terjadi dalam kehidupannya. Mari saudara, setiap kita masuk dalam rencananya. Walaupun seolah-olah ya, tidak seperti yang diharapkan. Mungkin belum terjadi saudara. Tapi kuncinya adalah apa? Tetap percaya. Mari bangun percaya kita penuh sama Tuhan. Yang berikutnya, saudara, Gunung Moria. Ya. Gunung Moria dari Kejadian 22 ayat 1 dan 2. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Moria, saudara, berkata tentang apa? Tuhan menyediakan. Ketika Tuhan meminta Abraham mempersembahkan Ishak, ada sesuatu yang Tuhan ujian iman gitu ya, dan ketaatan. Apakah dengan semua janji di awal, dengan semua mezbah yang sudah dilalui. Dan Abraham, Tuhan melihat kesetiaan Abraham dan kesungguhan Abraham. Jadi saudara, ada prosesnya gitu loh ya. Jadi awalnya Tuhan berkata di Sikem apa? Serahkanlah semuanya kepadaku. Yang kedua apa saudara? Ketika ada di Betel, meninggalkan semua masa lalu dan masuk kepada rumah Tuhan, masuk ke dalam keintiman. Di Hebron, Tuhan memberikan kekuatan, kekokohan. Sehingga ketika Tuhan meminta Ishak untuk dipersembahkan, Abraham melakukan dengan hati yang benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau. Mungkin Ishak bertanya, di dalam mereka mungkin berjalan 3 hari gitu ya. Setiap malam Ishak bertanya, mana korbannya, mana dombanya. Tapi Abraham mungkin berkata, Tuhan sudah sediakan. Dan ketika sudah diikat di atas mezbah itu, mana korbannya? Mungkin Abraham juga menangis saudara.
Ya kita baca ayatnya gitu ya. Tapi kejadian saat itu seperti apa? Mempersembahkan anaknya. Tapi Abraham percaya dengan semuanya itu. Bahwa ketika Tuhan meminta dipersembahkan Ishak, Tuhan sudah memperlengkapi Abraham dari awal. Dan Abraham melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan menyediakan. Tuhan melihat kesetiaan Abraham dan kesungguhannya. Dan saat ini saudara, apapun proses yang saudara alami, kita belajar seperti Abraham. Punya hati yang menyembah. Ketika janjinya apa? Engkau akan menjadi bangsa yang besar. Pergi ke suatu tempat yang aku rindukan. Abraham berjalan. Tapi ujungnya sebelumnya apa saudara? Persembahkanlah anakmu gitu ya. Seolah-olah apa yang menjadi janji Tuhan. Pertanyaannya, Tuhan kok Ishak yang menjadi anakku? Tuhan minta untuk dipersembahkan. Tapi hati yang menyembah yang Tuhan mau adalah apa? Ketika Abraham diminta Tuhan, belajar dengan sebuah apa? Mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengikut Tuhan dengan sebuah kesetiaan. Mengikut Tuhan dengan hati yang menyembah. Dan ketika Ishak sudah diikat dan siap untuk dipersembahkan, datanglah seekor domba dari semak-semak. Dan akhirnya Abraham melihat dombanya Tuhan sudah siapkan. Tuhan menyediakan. Ya. Saudara, dari Abraham ini kita mau belajar apa saudara? Seluruh kehidupan kita mari kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Memang ada pembentukan yang terjadi. Abraham pun mengalami saudara. Menunggu Ishak 25 tahun saudara. Ketika Ishak sudah ada, Tuhan minta. Tapi prosesnya yang Abraham alami, ketika setiap tempat yang dia tuju, ada mezbah yang diberikan. Setiap tempat yang dituju, ada mezbah yang diberikan. Apapun saudara yang saudara hadapi, mari mezbah itu terus ada dalam kehidupan kita. Jangan pernah hilang. Ya. Yang berikutnya kita mau belajar dari Nuh saudara. Nuh ada dalam firman-Nya, Tuhan memberikan pelangi, perjanjian pelangi. Ya. Saudara, pada awal tema bulan ini Tuhan mengingatkan perjanjian pelangi saudara. Dengan semua hari-hari ini yang kita hadapi, kita berpuasa 40 hari sampai 10 Agustus. Saya mengundang setiap kita yuk ambil bagian. Dari jam 8 malam sampai jam 12 siang. Minggu lalu sudah diumumkan, saya percaya setiap kita ambil bagian. Jangan ada yang tidak ambil bagian. Ayo, ambil bagian untuk kita sama-sama berdoa. Untuk kita sama-sama berdoa untuk bangsa ini saudara. Ketika hal-hal yang terjadi di tengah kita, ada banjir, kita terus berdoa untuk Indonesia, untuk semua bencana ditahan. Sama-sama kita menaikkan setiap doa puasa kita ke dalam tangan Tuhan. Kita baca dari Kejadian 9 ayat 13. Dikatakan busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Dalam terjemahan yang lain dikatakan apa saudara? Maka ku taruh pelangiku di awan sebagai tanda perjanjianku dengan dunia. Yang berikutnya kita mau baca dari Kejadian 8 ayat 21. Kejadian 8 ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan.
Saudara, Nuh membangun Bahtera, saudara menunggu sampai 120 tahun. Ya, dari membangun Bahtera sampai Tuhan mengatakan masuk Bahtera. Dan hujan itu selama 40 hari 40 malam. Saudara, saya baca tentang Nuh. Ya. Nuh itu adalah seorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Ya, dikatakan dalam Kejadian 6 ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat 9 dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saya baca saudara tentang Nuh ya. Nuh membuat keputusan hidup benar walaupun sendiri. Walaupun orang-orang pada waktu itu ya, tidak menyenangkan hati Tuhan. Nuh membuat keputusan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dan saya percaya saudara, ketika kita hidup benar di dalam Tuhan. Ada Mazmur 91 terjadi dalam kehidupan kita. Ada perlindungannya. Ada jaminannya buat setiap kita. Dikatakan bahwa Nuh, dia melakukan apa yang dia tidak kuasai. Dia suruh membangun Bahtera, saudara. Mungkin saat itu dia diolok-olok, saudara, membangun Bahtera. Kenapa kamu bangun Bahtera? Tidak ada apa-apa yang terjadi gitu ya. Kenapa kamu membangun seperti ini? Mungkin banyak pertanyaan orang-orang di sekitar dia gitu. Tapi dengan imannya, dia mendapatkan apa yang Tuhan rindukan. Dia tetap membangun Bahtera sampai waktu 120 tahun. Dan Nuh membuat imannya tidak takut untuk hidup dalam janji Tuhan. Dikatakan saudara di ayat tadi, ayat 2, Kejadian 8 ayat 21 dikatakan apa? Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi lagi karena manusia. Dan saudara, yang Tuhan ingatkan adalah itu. Mari bawa persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya kita membawa persembahan yang harum di hadapan Tuhan? Ketika Nuh, Tuhan berkata, nak keluar gitu ya. Ketika dia keluar dari tempat itu, dari Bahtera itu, yang pertama dia dirikan sama seperti Abraham membangun mezbah. Jadi saudara, mari setiap kita utamakan Tuhan dan prioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Membangun mezbah, menjadi mezbah yang harum di hadapan Tuhan. Nuh mengawali semuanya dengan apa saudara? Mengawali semuanya dengan rasa syukur. Mengucap syukur. Firman-Nya berkata apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, apa yang kita hadapi memang gak, mungkin kadang kita berkata, Tuhan memang gak mudah mengucap syukur. Tapi yang menjadi kerinduan Tuhan adalah apa? Mari mengucap syukur dalam segala hal. Saudara, kita patut untuk mengucap syukur buat semua yang Tuhan berikan buat setiap kita. Mengucap syukur buat semua yang Tuhan berikan dalam panggilan, di dalam pelayanan, di dalam kita ada di tempat ini. Ketika kita bisa setiap hari untuk melayani Tuhan, ketika kita punya tubuh yang sehat, ketika kita benar-benar bisa menyembah Tuhan dengan benar-benar hati kita, hidup kita, waktu yang Tuhan berikan, mari naikkan pengucap syukur dalam segala hal kehidupan kita. Saya percaya saudara, kunci mengucap syukur membuat kita next level saudara. Kalau kita gak bisa mengucap syukur, kita bersungut-sungut, ya kapan mau next levelnya gitu. Yang keluar adalah keluhan gitu ya. Tapi mari belajar hari ini, heart to worship, keluar pengucapan syukur dalam kehidupan kita. Penyembahan yang lahir dari sebuah cinta. Penyembahan yang lahir dari aku kagum sama Tuhan.
Aku kagum karena cintanya Tuhan dalam hidupku. Apakah di saat-saat detik waktu terendah dalam kehidupan kita, kita bisa berkata, aku naikkan cintaku, kasihku kepada kekasihku Raja di atas segala raja. Sampai gimana saudara membuat hati Tuhan bergetar melihat kita, dan Tuhan melihat ada yang harum yang kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Yang perlu diperbaiki pertama adalah apa? Ini loh wadah kehidupan kita, hati kita yang perlu kita perbaiki. Mungkin orang terdekat kita juga gak tahu gitu ya. Tuhan tahu apa yang menjadi hati kita. Tuhan tahu apa yang menjadi keadaan hatimu hari ini. Pergumulanmu, masalahmu, apapun Tuhan tahu. Mari cerita sama Tuhan. Mari bawa sama Tuhan. Ya. Kita mau belajar yang terakhir saudara. Ya. Mezbah, korban yang berkenan kepada Tuhan adalah apa? Korban ucapan syukur. Di dalam Mazmur 50 ayat 14 dikatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Mari naikkan pengucapan syukur kita di dalam segala hal dalam kehidupan kita. Belajar saudara untuk kita bisa menaikkan pengucapan syukur. Dan yang berikutnya adalah korban yang berkenan, jiwa dan hati yang diremukan. Dalam Mazmur 51. Mazmur 51 ayat 19 dikatakan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina yang Allah. Ketika hati kita merasakan sesuatu, Tuhan, aku berada di titik terendah. Apakah kita bisa menaikkan pengucapan syukur kita ke dalam tangan Tuhan? Kadang ada hal-hal dalam kehidupan kita yang diremukan, saudara. Untuk kita terus belajar bahwa di luar Tuhan kita gak bisa berbuat apa-apa. Tapi apakah dalam hal-hal keadaan seperti itu, kita bisa naikkan mezbah kita ke dalam tangan Tuhan? Dan yang berikutnya adalah korban yang berkenan kepada Tuhan adalah yaitu doa. Dikatakan dalam Yesaya 56 ayat 7. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Kadang kita sibuk dengan kesibukan kita, saudara. Jangan kita skip waktu doa kita, saudara. Mari awali semua dengan doa. Di waktu-waktu Tuhan merindukan untuk kita berdoa. Mari sebelum tidur kita berdoa. Mari kita punya saat teduh. Kadang kita menaikkan doa, Tuhan aku rindu ini, aku pengen ini gitu ya. Tapi apakah saudara bisa di dalam doa kita punya waktu, mengheningkan waktu kita. Tuhan berbicara dengan setiap kita. Kita punya komunikasi bersama dengan Tuhan. Bukan hanya satu arah, aku ini Tuhan, aku pengen ini, aku ini gitu ya. Mari bangun keintiman bersama dengan Tuhan. Saya percaya saudara, hati yang menyembah, kita belajar dari Abraham dan Nuh. Ada proses yang mereka hadapi. Ada pembentukan yang mereka hadapi. Tapi saya percaya setiap kita diperlengkapi oleh Tuhan. Ketika Nuh waktu itu mungkin dibicarakan dengan banyak orang. Mungkin diolok-olok, mungkin dihina, mungkin ya. Tapi apa? Ada keteguhan di dalam hati Nuh. Sehingga Tuhan memberikan apa? Ada perjanjian pelangi yang Tuhan berikan. Dan kita juga menangkap perjanjian pelangi ada atas hidup kita dan bangsa kita. Yang terakhir saudara, heart of worship ya. Saya kurang bisa membacanya ini ya, siacah gitu. Saya maaf kalau saya salah, yang artinya adalah to bow down.
Mari kita letakkan hidup kita. Kita bersujud di kaki Tuhan. Bahwa dengan sebuah penyembahan, ya, yang artinya adalah apa? Sujud membungkuk hingga ke tanah. Perlu apa saudara? Sebuah penyerahan total. Kita gak bisa memakai kekuatan kita sendiri saudara. Sampai sekuat apa kita memakai kekuatan kita sendiri. Ujung-ujungnya juga kita cari Tuhan gitu ya. Yang gak lepas dari setiap kita. Mungkin saya juga kadang memakai kekuatan kita sendiri saudara. Tapi ketika Tuhan sudah mengingat, nak balik. Ya. Sebuah hati yang Tuhan rindukan. Heart of worship ada dalam kehidupan kita. Saya tutup dengan sebuah ayat. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah, baca sama-sama ya saudara ya. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari sama-sama kita mau berdoa. Kita mau angkat pujian, mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Semua karena anugerah. Semua anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Saudara, mari bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari nyanyikan dengan sebuah pengucapan syukur bahwa semua adalah karena anugerah Tuhan. Anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku,
Biar ini menjadi sebuah doa kita, saudara. Kita nyanyikan refnya. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Biar hati yang menyembah ada dalam kehidupan kita. Ketika kita belajar hari ini tentang Abraham dan Nuh, ada banyak hal juga yang mereka lewati. Ada banyak hal yang mereka melepaskan semua hak mereka untuk mereka taruh seperti Sikem taruh di bahu Tuhan. Meletakkan semua keinginan, meletakkan semua apa yang menjadi kehendak pribadi. Dan Abraham berusaha memberikan kepada Tuhan. Melepaskan semua masa lalu, masuk di dalam rumah keintiman, ke Betel, ke dalam rumah Tuhan. Dan ketika sampai di Hebron, ada damai sejahtera yang melampaui segala akal yang Tuhan berikan. Ketika menghadapi bersama dengan Lot, ketika pilihan yang ditawarkan, ada Mamre, ada kekuatan dan kekokohan juga yang Tuhan berikan. Dipersatukan terus, connect bersama dengan Tuhan. Sehingga Abraham membuat keputusan yang terbaik. Ada rekayasa Tuhan yang terjadi dalam kehidupan Abraham. Yang walaupun dalam cara pandang Abraham itu mungkin yang terbaik. Lembah Yordan yang terbaik. Dikatakan penuh air seperti surga. Tapi Tuhan, sekali lagi Tuhan menguatkan perjanjiannya pada Abraham. Abraham tetap kokoh, Abraham tetap tidak tergoncangkan. Dan ketika diminta Tuhan mempersembahkan Ishak di Gunung Moria, ketaatan Abraham, ketekunan Abraham, iman Abraham pada waktu itu, mungkin ada ujian saat itu. Abraham tetap berdiri dengan kuat dan kokoh. Ada janji Tuhan, engkau akan menjadi bapa segala bangsa. Mungkin ada pertanyaan, anakku Ishak dipersembahkan. Sekali lagi Tuhan berkata, janjiku adalah janji yang terbaik. Janjiku iya dan amin. Tuhan menyediakan dan tiba-tiba ada domba di balik semak itu. Ini yang dipersembahkan. Ketika Nuh, saudara, apa yang dihadapi selama 120 tahun, dia melakukan semua dengan iman. Dikatakan dia hidup benar, walaupun sekelilingnya tidak benar, dia hidup benar di hadapan Tuhan. Dia mencoba melakukan dengan tidak ragu-ragu ketika Tuhan berkata buat bahtera. Mungkin dia tidak menguasai bagaimana caranya membuat bahtera, tapi sekali lagi dengan iman yang kuat, dia melangkah. Aku melakukan apa yang Tuhan mau dan Tuhan rindukan. Dan pada waktu itu dia membawa persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi. Ada sebuah persembahan yang Tuhan bawa, yang Nuh bawa, Abraham bawa ke dalam tangan Tuhan. Yang artinya apa, saudara? Sebuah penyerahan total ke dalam tangan Tuhan. Bersujud di hadapan Tuhan. Bukan sujud yang biasa, tapi sujud memberikan seluruh all out ke dalam tangan Tuhan.
seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa buat semuanya. Terima kasih Bapa buat semuanya. Mari beberapa waktu saudara ambil waktu untuk berdoa. Mari ambil berdoa beberapa waktu. Mari renungkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Ikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Sungguh firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami Tuhan. Tertanam di tanah yang bertumbuh dengan subur. Dan kami menangkap semua apa yang menjadi isi hati dan kerinduan-Mu. Heart of worship ada dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat semuanya. Setiap kami berbuah dengan sangat lebat. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.